Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang mim dan nun yang bertasydid, yang dalam kitab Tuhfatul Atfal disebut dengan al-mim wan nun al-musyaddadataini. Silahkan kita buka pada bait yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghunna miman thumma nunan shuddida wa sammi kullan harfa ghunnatin bada. Wa itu artinya dan dengungkanlah, guna dengungkanlah, miman huruf mim, summa nunan dan juga huruf nun yang bertasydid, syuddida. Jadi kalau kita menemukan dalam Al-Quran surah An-Naba ayat 1 contohnya amma yatasaalun, kita dengungkan. Begitupun nun anin naba'il adim. Setiap ada huruf mim dan nun, itu kata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri dalam kitab Tuhfatul Atfal bait yang ke-17, ghunna, didengungkanlah, didengungkan. Kita lanjutkan. Wasammi, sammi itu dari kata ismun, sammi, namakanlah. Ini perintah, namakanlah kullan. Jadi setiap daripada mim dan nun itu disebut dengan huruf gunnah, harfa gunnatin, huruf gunnah bada. Jadi bada ini ya selamanya, atau bisa juga artinya tampakkanlah. Jadi abada juga bisa artinya, atau tampakkanlah juga bisa. Jadi kita melihat dari sisi hukum ini, maka tentu selamanya yang namanya mim atau nun tasydid itu merupakan harfu gunnah. Kemudian kita lanjutkan al-mim as-sakinah. Bait yang ke-18 kita lihat buku panduannya, buku panduan yang sudah ada di tangan Bapak Ibu. Yang belum ada silahkan dihubungi adminnya. Wal mimu in taskun taji qabla al-hija la alifin layyinah lidil hija. Baik, ikuti saya semuanya. Kita ulangi yang bait yang ke-17 dulu ya, sama-sama yang mim dan nun musyaddadataini. 1 2 3. Al-mim wan nunul musyaddadatain. 1 2 3 mulai. Alhamdulillah. Ikuti saya, dibaca semuanya. Kitabnya, kitab Tuhfatul Atfal. Wa ghunna miman thumma nunan shuddida wasammi kullan harfa ghunnatin bada. Al-mimus sakinah wal mimu in taskun taji qabla al-hija la alifin layyinatin lidil hija. Ya, sudah baca semuanya ya? Alhamdulillah. Jika mim sukun itu wal mim, jadi wa itu artinya sebenarnya dan, tapi maksudnya dan di sini tentu apabila ada huruf mim. In taskun, kalau berada dalam keadaan sukun. Jadi sukun itu bukan harokat, jadi sukun itu dalam keadaan mati. Tanda bacanya itu mati. Taji qabla al-hija. Jadi kalau datang sebelum huruf hijaiyah yang 28 itu. Qabla itu kan kita tahu qabliyah, qabla al-hija, hija itu huruf hijaiyah. La alifin layyinatin lidil hija. Jadi selain alif layyinah itu yang sudah kita ketahui ya, alif sukun. Kalau alif sukun berarti itu mad. Tentu bagi orang-orang yang berakal yang namanya alif sukun tentu itu tidak termasuk daripada huruf hijaiyah. Tentu kalau kita buka Al-Quran, ketika ada huruf alif di atasnya sukun, tentu itu bukan huruf hijaiyah sebagaimana maklum.
Maka kita baca bait sesudahnya. Ahkamuha thalathatun liman dhabat. 1 2 3. Ahkamuha thalathatun liman dhabat. Ikhfa, idgham, wa idhar faqat. Kita lanjutkan dulu baca terlebih dahulu supaya nanti mudah saya jelaskan. Fal awwalul ikhfa'u 'indal ba. 1 2 3 bait ke-20 semuanya lihat dalam kitab. Fal awwalul ikhfa'u 'indal ba wa sammihi asy-syafwiyya lil qurra. Wassani yang bait ke-21 wassani idghamun bimisliha ata wasammi idghaman saghiran ya fata. Bait ke-22 lihat kitab semuanya. Wassalisul idharu fil baqiyah min ahrufin wasammiha syafwiyah. Boleh dibaca syafwiyah, syafwiyah. Wahdar ladai wawin wafa an takhtafi liqurbiha walittihadi fa'arifi. Itu yang bait ke-23. Baik, kita jelaskan sekarang bait yang ke-19. Ahkamuha, itu ahkam itu jamak dari hukum. Jadi hukum-hukumnya salasah, ada 3, 5 dhabat bagi siapa yang menetapkannya. Siapa yang ingin mempelajarinya tentu harus mengetahui ada 3. Ikhfa atau yang kita kenal dengan ikhfa syafawi, idhar atau yang kita kenal dengan idhar syafawi, atau juga idgham. Idgham dulu ya, idgham syafawi atau idhar syafawi. Penjelasannya itu pada bait yang ke-20. Fal awal, maka yang pertama al-ikhfa'u 'indal ba, yaitu ikhfa syafawi yang bertemu di situ ketika ada huruf ba yang didahului dengan mim sukun. Tentu ahli qiraah itu menyebutnya dengan ikhfa syafawi. Sammi itu namakanlah. Jadi kalimat perintah wasammihi asy-syafwi lil qurra. Asy-syafawi lil qurra bisa juga. Jadi namanya ikhfa syafawi. Qurra itu artinya ahli qiraah. Jadi ahli qiraah. Contohnya misalkan ketika ada huruf mim sukun bertemu dengan ba, wahum bil akhirati kafirun, misalkan seperti itu. Jadi setiap ada huruf mim bertemu dengan huruf ba, maka kita baca dengan nama idhar syafawi. Tentu cara membacanya dengan menggunakan huruf mim dengan tempo yang dipanjangkan. Inna rabbahum bihim, misalkan seperti itu. Selanjutnya bait yang ke-21, lihat kitab bait yang ke-21. Wasani idghamun bimisliha. Yang kedua yaitu idgham. Ya, idgham dengan huruf yang sama. Jadi bimisliha itu sama. Ata itu secara bahasa artinya datang. Wasammi, dan namakanlah idgham saghir. Jadi idgham saghir itu kita sebut dengan idgham syafawi. Ya fata. Fata itu wahai para penuntut ilmu, para pemuda-pemudi, dan juga kita semuanya yang mempelajari ilmu ini. Tentu kalau ada mim sukun bertemu dengan huruf mim, tentu cara membacanya bagaimana? Yaitu mim pertama dimasukkan ke dalam mim yang kedua dengan tempo gunnah yang dipanjangkan. Contoh misalkan annahum muhtadun. Itu ada mim bertemu dengan mim. Ini juga kita sebut dengan idgham mutamatsilain atau idgham mimi juga bisa. Kita lanjutkan. Bait yang ke-22 kitab Tuhfatul Atfal. Kembali lagi kepada kitab karena kita referensinya kitab Tuhfatul Atfal, maka kita fokus di kitab dulu sebelum mempelajari contoh-contoh yang lainnya di pembahasan yang lain.
Wassalisul idhar fil baqiyah. Yang ketiga yaitu disebut dengan huruf idhar. Jadi dalam bahasa Arab itu kalau ada alif lam itu berarti yang ketiga. Wassalisu, wassani yang kedua. Alif lam itu bertanda urutan yang ke. Al-idhar itu huruf idhar yang ada pada selain huruf mim dan ba. Jadi sisa itu maksudnya sisa selain, selain daripada huruf mim dan ba. Min ahrufin, dari huruf-huruf hijaiyah, wasammiha, dan namakanlah dia syafwiyah atau syafawiyah. Jadi idhar syafawi. Contoh bagaimana cara membaca idhar syafawi, yaitu apabila mim sukun bertemu dengan huruf alif, ta, sa, jim, ha, kha, dal sampai huruf ya selain huruf mim, maka dibaca jelas. Contoh Al-Baqarah, Al-Fatihah banyak sekali. Al-Fatihah misalkan mim sukun bertemu ta, an'amta alaihim siratal ladzina an'amta alaihim. Dalam surat Al-Fatihah juga alhamdulillah huruf mim bertemu dengan dal. Dalam surat Al-Baqarah wa idza qila lahum la tufsidu, ayat 11 itu banyak sekali kita lihat Al-Qur'an karena memang ada 26 huruf yang bisa kita dapatkan. Kemudian kita fokus lagi kepada kitab. Wahdhar ladai wawin wa fa an takhtafiya liqurbiha wal ittihadi fa'rifi. Syekh Sulaiman memberi wanti-wanti kepada kita agar kita berhati-hati. Berhati-hati pada apa? Itu ada huruf waw. Huruf waw dan huruf fa itu memang makhrajnya itu hampir sama. Maka harus kita bedakan. Ketika mim bertemu waw atau mim bertemu dengan fa, mim sukun bertemu waw atau mim sukun bertemu fa, maka antahtafiyah itu karena memang kesamarannya itu hampir mirip. Kenapa? Liqurbiha, karena dekat. Kurbi itu artinya kedekatannya dan kesamaannya. Ittihad fa'rifi, maka kenalilah. Dikenal itu kita disuruh untuk mengenalnya lebih mendetail dalam nanti pembahasan makharijul huruf. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah insyaallah mim sukun dan mim dan nun yang bertasydid gunnah ini mudah. Silahkan dibuka Qur'annya untuk latihan, dilihat Qur'annya, dicari, dicontohkan dan dipraktekkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya pahala, dan jangan kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terus belajar, karena menuntut ilmu itu adalah pintu bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita insyaallah. Ini saja, sampai jumpa pada pelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.